Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Terima kasih sudah kembali lagi di channel aku, dan buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku, salam kenal. Nama aku Maria, aku suka cerita-cerita dan berbagi pengalaman seputar minimalisme, gaya hidup sederhana, dan bersahaja. Makanan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia, karena tanpa makanan manusia tidak bisa bertahan hidup. Mungkin kita bisa bertahan hidup tanpa handphone, tapi kita nggak bisa bertahan hidup tanpa makanan. Itulah sebabnya di keluarga kami, aku dan suamiku juga sepakat bahwa urusan makanan ini budgetnya nggak boleh terlalu irit dan pelit. Dan memang aku sendiri membudgetkan urusan makanan ini lebih besar dibandingkan dengan pos-pos gaya hidup yang lain. Urusan makanan ini sebagai ibu bekerja 9 to 5 yang juga memasak di rumah, aku sangat mengandalkan yang namanya meal plan dan juga food preparation. Dua hal ini jika dipadukan akan sangat cocok dilakukan bagi siapapun yang ingin belajar menjalani gaya hidup yang lebih sederhana. Kali ini aku mau sharing beberapa hal seputar meal plan dan juga food preparation yang aku lakukan di keluargaku. Tapi yang mau aku share di sini adalah sesuai dengan pola konsumsi dan juga selera makan di keluargaku. Karena setiap keluarga itu mempunyai pola konsumsi dan selera makan yang berbeda-beda. Karena ngomongin makanan itu kita ngomongin kultur atau budaya. Nah, kebetulan aku dan suamiku ini kan sama-sama orang Jawa. Jadi kita berdua more likely selera makannya itu hampir sama. Dan kami berdua juga orang yang dibesarkan oleh ibu rumah tangga. Jadi aku dan suamiku ini terbiasa dengan makanan rumahan, makanan yang dimasak sama ibu kami masing-masing. Ini cuaca hari ini agak-agak gloomy, mendung, nggak ada matahari sama sekali. Jadi kalau misalnya nanti di video, tengah-tengah video tuh ada pencahayaan yang naik turun, mohon maklum ya, karena biasanya aku memang mengandalkan sinar matahari. Sebelumnya, aku mau sharing beberapa manfaat dari membuat meal plan. Manfaat yang pertama, hemat uang, hemat waktu, dan hemat tenaga. Memasak makanan sendiri jelas jauh lebih hemat dibandingkan dengan membeli makanan jadi dari luar. Apalagi ketika anggota keluarga kita ini ada banyak. Bahkan aku pernah hitung-hitung nih, kalau misalnya masak makanan sendiri dibandingkan dengan membeli makanan dari luar, itu bisa menghemat hampir sekitar 50% dari total seluruh budget khusus untuk makanan. Inilah yang aku suka dari yang namanya meal plan. Budget berapapun yang kita alokasikan untuk makanan, pasti akan selalu cukup jika kita membuat rencana menu makanan. Hemat waktu karena kita nggak perlu lama-lama mempersiapkan bahan-bahan makanan untuk memasak, bahkan kita juga nggak perlu mikirin besok masak apa ya, karena semuanya sudah tertulis di menu meal plan kita. Hemat tenaga karena kita sudah mempersiapkan bahan-bahannya sesuai dengan menu masakan yang mau kita masak. Itulah yang namanya food preparation. Aku akan cerita tentang food preparation nanti ya. Manfaat yang kedua adalah tidak akan ada food waste atau sisa makanan. Dengan membuat meal plan, maka kita juga akan membelanjakan bahan-bahan makanan sesuai dengan menu yang sudah kita rencanakan. Jadi tidak akan ada lagi yang namanya bahan-bahan atau sayuran busuk di kulkas hanya karena kita tidak berbelanja sesuai dengan meal plan kita. Meal plan juga membantu kita untuk memasak sesuai porsi keluarga. Contohnya kayak di keluargaku misalnya, ada 3,5 orang yang makan. 3,5 ini maksudnya aku, suamiku, kemudian aku ada babysitter, dan satu lagi anak balita. Jadi kan setiap orang tuh punya porsi makan yang berbeda-beda. Aku punya porsi makan yang segini, suamiku segitu, si encusnya Lukas segini. Jadi dengan porsi makan itu, maka aku bisa menentukan berapa banyak makanan atau berapa banyak bahan makanan yang perlu aku siapkan untuk sekali masak dalam sehari. Manfaat yang ketiga adalah mengurangi sampah organik rumah tangga. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2020, komposisi sampah di Indonesia paling besar adalah sampah organik, yang biasanya terdiri dari sisa makanan, kayu, ranting, atau daun kering. Dan ternyata komposisi tersebut banyak dihasilkan oleh sampah dari rumah tangga.
Bisa jadi karena memang mereka overkonsumsi atau ibaratnya kayak membeli bahan makanan berlebihan tidak sesuai dengan jumlah orang yang ada di dalam anggota keluarga mereka. Atau memang ada beberapa keluarga yang belum bisa mengelola sampah organik dengan lebih bijak. Manfaat yang keempat adalah gizi lebih seimbang. Membuat meal plan juga membantu aku untuk menentukan makanan apa saja yang baik untuk keluargaku. Terutama karena aku sekarang punya anak balita, jadi gizi untuk tumbuh kembangnya harus aku perhatikan. Selain itu, karena aku dan suamiku ini juga sama-sama concern dengan yang namanya kesehatan, karena suamiku punya riwayat papahnya punya sakit jantung, dan kalau dari keluargaku aku punya keturunan diabetes, maka dengan membuat meal plan ini aku bisa menentukan menu makanan yang baik dengan gizi seimbang untuk seluruh keluarga. Biasanya aku akan membuat susunan rencana menu makanan selama seminggu. Jadi aku akan berbelanja seminggu sekali untuk bahan makanan yang aku butuhkan di minggu depan. Lalu bagaimana supaya rencana menu mingguan ini yang sudah aku susun ini bisa berjalan dengan baik dan konsisten, serta aku tuh nggak kewalahan ketika memasak si menu-menu itu tadi. Yang mau aku sampaikan di sini tentang hal-hal praktis yang biasa aku lakukan dalam kaitannya supaya kegiatan memasak di pagi hari itu lebih efektif dan efisien. Tips yang pertama, buat master menu andalan. Setiap keluarga pasti mempunyai menu andalan atau menu favorit ya, kayak misalnya sop, soto, rawon, sayur asem, intinya makanan-makanan yang menjadi favorit satu keluarga. Membuat master menu andalan ini salah satu cara untuk mempersingkat kita menentukan rencana menu mingguan kita. Contohnya seperti ini. Aku punya master plan atau master menu andalan yang biasa aku masak di rumah. Dan menu ini memang menu yang menjadi kesukaan seluruh anggota keluarga. Nah, dari master menu ini aku bisa menyusun menu mingguan dengan lebih sederhana karena aku sudah tahu nih masakan apa saja yang disukai seluruh anggota keluarga. Tips yang kedua, mengulang rencana menu mingguan. Dari master menu yang aku siapkan tadi kan ada sekitar 30 menu masakan ya. Nah, itu biasanya akan aku bagi 6-7 hari. Jadi akan ketemu itu yang namanya 4 minggu. Jadi daripada aku pusing nih mikirin menu apa yang belum pernah aku masak, mendingan aku mengulang menu yang ada di master ini itu selama 4 minggu ke depan. Jadi mungkin sebulan sekali menu itu akan berulang. Walaupun terkadang suamiku juga request menu makanan baru, biasanya akan aku masak di weekend. Di mana weekend itu kan aku libur, jadi aku mempunyai waktu untuk preparation lebih lama. Sebelum berbelanja bahan makanan, cek isi pantry dan kulkas. Sebaiknya sebelum membuat rencana menu mingguan, kita juga cek isi kulkas dan isi pantry kita. Tujuannya adalah supaya kita bisa mengetahui lebih dulu kira-kira ada nggak sih bahan makanan yang minggu lalu itu ternyata belum diolah. Misalnya ternyata di kulkas masih ada buncis sekitar 100 gram. Minggu depannya kita bisa membuat menu yang memanfaatkan si buncis ini. Misalnya bikin asam-asam daging. Atau ternyata di kulkas masih ada 1 tongkol jagung. Minggu depannya kita bisa membuat menu lauk yang menggunakan jagung. Misalnya kita tambahin wortel dan kita jadikan bakwan jagung. Jadi sebisa mungkin kita selalu memanfaatkan bahan yang ada dulu supaya kita tidak buang-buang bahan makanan. Siapkan lauk atau protein ready to cook. Ready to cook di sini maksudnya bukan prepackaged food atau frozen food. Ya mungkin aku beberapa ada sih kayak sosis, bakso itu aku selalu simpen di freezer. Jadi aku selalu menyiapkan lauk pauk itu dengan cara diungkep, dibacem atau pepes. Jadi lauk-lauk ini akan aku simpan di kulkas, kemudian setiap kali mau makan atau setiap kali mau bawa bekal, itu tinggal aku masukkan ke dalam air fryer. Aku panasin sekitar mungkin 15-20 menit. Kemudian sambil itu aku bisa memasak sayur untuk bekal juga. Jadi kebayangkan setiap pagi tuh aku hanya membutuhkan waktu sekitar maksimal 30 menit untuk memasak dan menyiapkan bekal. Potong-potong bahan makanan. Food preparation sendiri sebetulnya mencakup berbagai macam kegiatan, mulai dari menanam si bahan makanan atau sayuran mungkin, sampai dengan cara memasak dan juga menyajikan makanan itu sampai di depan kita untuk disantap. Nah, kalau orang-orang zaman dulu nih yang belum punya kulkas,
Ada beberapa macam teknik food preparation yang mereka lakukan. Ada yang diasinkan, ada yang diasap, dan juga ada yang cara fermentasi. Beruntung kita di era sekarang dengan teknologi kulkas, kita tuh nggak perlu pusing-pusing lagi bagaimana caranya supaya bahan makanan itu bisa awet untuk bisa dimasak 2-3 hari ke depan. Food preparation yang aku lakukan di rumah sebetulnya cukup sederhana. Karena biasanya aku hanya akan memetik daun-daun sayuran, kemudian langsung aku masukkan ke dalam kontainer dan tidak aku cuci lebih dulu. Karena aku punya pengalaman ketika aku mencuci daun-daun ini lebih dulu, dan karena mungkin ngeringinnya kurang paripurna ya, kurang tiris, akhirnya daun-daun tersebut malah jadi busuk. Aku membeli 2 ekor ayam. 1 ekor akan aku ungkep dan 1 ekor akan aku bikin bacem. Nah, untuk tahu ini juga sama. Ada yang mau aku bacem, ada juga yang mau aku bikin pepes. Kemudian untuk sektor daging dan ikan-ikanan, aku akan membagi sesuai dengan porsi masak. Jadi kalau misalnya aku itu mau bikin rawon, nah itu nanti dagingnya akan aku siapkan sekitar 500 gram untuk sekali masak. Aku menulis di blog juga, jadi nanti aku kasih linknya di kolom deskripsi kalau misalnya teman-teman pengen tahu bagaimana cara aku melakukan food preparation. Sedia bumbu dasar. Ini aku belajar dari ibuku sendiri, karena ibuku tuh suka bikin bumbu dasar yang kayak satu macam bumbu bisa untuk berbagai macam makanan. Contohnya bumbu dasar merah. Bumbu dasar merah itu bisa dipakai untuk bikin nasi goreng, bisa dipakai untuk bikin balado. Jadi punya bumbu seperti itu tuh sangat mempermudah dan mempersingkat waktu untuk memasak. Di pasar swalayan sekarang sudah banyak dijual yang namanya bumbu dasar. Ada bumbu merah, bumbu putih, bumbu kuning. Atau pilihannya kita bisa beli bumbu yang ada di pasar yang biasanya itu abang-abang itu dia akan ada kayak bumbu-bumbu yang udah di blender, kemudian kita campur jadi satu. Kayak misalnya bumbu ungkep gitu, itu tinggal ceplokin aja tuh bawang putih, kunyit, kemiri. Pokoknya rempah-rempah yang udah siap untuk dijadikan satu bumbu masak. Itu bisa aja sih kita pesan aja di abang-abang di pasar itu. Nah teman-teman, itu tadi beberapa hal yang bisa aku sampaikan terkait dengan yang namanya meal plan dan juga food preparation. Kasih jempolnya kalau video kali ini bermanfaat dan jangan ragu untuk subscribe, komen, dan juga share supaya aku makin semangat memberikan kabar sukacita tentang minimalisme. Sekian video dari aku, semoga memberikan inspirasi ya. Sampai jumpa.